Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi, Pak. Pada pagi hari ini, gimana kabarnya semuanya? Baik. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa bertemu kembali kita melaksanakan pembelajaran kita, yaitu bacaan Quran hadis. Di mana materi kita nanti hari ini kita akan membahas tentang syukur dan sabar yang merupakan kandungan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan. Tapi sebelum itu, marilah agar pertemuan kita pada pagi hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjutkan, kita lafazkan terlebih dahulu basmalah. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kemudian hari ini siapa yang tidak masuk? Risma Ayu. Risma sama Ayu. Alasannya apa ya Risma? Sakit. Terus kemudian Rayu Sakit. Oke. Mudah-mudahan teman-teman kita yang sakit itu segera diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesembuhan ya. Ya. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum Bapak membahas lebih jauh materi kita pada pagi hari ini, Bapak minta kepada anak-anak sekalian untuk membentuk kelompok terlebih dahulu. Silakan ditata bangkunya. Kita di sini ada sekitar 18 orang, itu kita bagi menjadi 4 kelompok. Pak? Pak. Dibentuk kelompok terlebih dahulu anak. Baiklah anak-anak sekalian, setelah dibentuk kelompok, yang berikutnya adalah saya ingin menyampaikan kepada anda sekalian terkait tentang apa manfaat kita mempelajari syukur dan sabar ini. Ya, kenapa kita harus mempelajari syukur dan sabar? Nanti ada kaitannya kenapa kita mempelajari syukur dan sabar ini, yaitu kita akan nanti membahas hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan yang terkait tentang syukur dan sabar. Nah, manfaat dari kita mempelajari syukur dan sabar ini adalah karena kedua sifat ini adalah sebuah sifat yang mulia, yang mana kedua sifat ini harus dimiliki oleh setiap individu muslim. Kenapa harus seperti itu? Karena kedua sifat ini itu adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana salah satu daripada sahabat Nabi, daripada ulama itu mengatakan bahwasanya kedua sifat ini adalah merupakan penyempurna daripada keimanan seseorang, yaitu harus memiliki kedua sifat syukur dan sabar. Untuk lebih jauhnya, sekarang perhatikan apa sih tujuan kita mempelajari materi Quran hadis tentang syukur dan sabar ini. Nah, tolong ini diperhatikan tujuannya. Yang pertama, bisa menerima kebenaran isi kandungan hadis tentang sikap berpikir positif, optimis dan sabar dalam kehidupan bagi orang mukmin. Yang kedua, dapat menjalankan sikap berpikiran positif, optimis dan sabar dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kalian diharapkan mampu menganalisis. Menganalisis itu artinya apa? Artinya memikirkan, ya, mereview keterkaitan isi kandungan hadis dari riwayat Muslim ini tentang sikap syukur dan sabar dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, dapat mendemonstrasikan hafalan hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan. Yang terakhir, mampu menyimpulkan dampak sikap bersyukur dan sabar dalam kehidupan sesuai isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Jadi nanti untuk pertemuan berikutnya atau minggu depan, kalian itu nanti akan membahas masalah mendemonstrasikan dan menyimpulkan. Makanya ini sekarang kita bentuk kelompok, nanti tugas kalian akan Bapak sampaikan di akhir pertemuan pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak sekalian, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini terkait materi syukur dan sabar, berikutnya coba perhatikan di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan. Dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda. Ayo anak-anak, ini kita coba baca bersama-sama. Inna amrahu kullahu lahu khairun wa laysa dzalika illa lil mu'minin. Inna salatu salahu sakara wa inna salatu membawa kebaikan untuk dirinya
dan ini hanya ada pada seorang mukmin jika dia mendapatkan kesenangan dia akan bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya, dan jika dia ditimpa kesusahan dia akan bersabar, maka adalah kebaikan baginya. Ya, hadis riwayat Muslim nomor 2999. Ya, bagus sekali. Jadi apa setelah tadi Ananda membaca hadis bersama-sama, kemudian Andika membaca artinya, coba Ananda perhatikan di sini ya. Di sini ada sebuah foto di mana ada musibah yang menimpa seseorang, yaitu rumahnya di sini roboh. Tetapi karena keimanan seseorang tersebut, dia tetap melaksanakan kewajibannya, melaksanakan sholat 5 waktu, walaupun harus di pelataran rumahnya, karena rumahnya tidak bisa dipakai lagi. Itu ya, bisa pahami ya. Jadi kalau kita misalkan tertimpa musibah, kita tetap harus bersabar. Lanjutnya, nah hadis yang kita baca tadi itu menjelaskan begitu besar tentang keutamaan bersyukur ketika menerima nikmat ataupun kesenangan, dan harus bersabar saat musibah itu menghampiri. Di mana kedua sifat ini merupakan penyempurnaan dari keimanan seseorang. Abdullah bin Mas'ud berkata, iman itu terbagi menjadi 2 bagian. Sebagiannya adalah sabar dan sebagian lainnya adalah syukur. Coba Anda perhatikan di sini di mana iman itu dibagi menjadi 2. Ya, yaitu sabar dan syukur. Berikutnya, dari kalimat hadis yang kita baca bersama tadi, terdapatlah di sini beberapa terjemahan mufradat atau kesenangan. Kemudian kedua, kembali bawahnya artinya bersyukur. Hadis bawahnya artinya dan jika dia kerja artinya kebaikan. Terus 5 artinya sabar. Berikutnya juga simak, artinya mengagumkan. Nafi ulang yang kencang. Li amri artinya urusan atau keadaan. Berikutnya al mukmin orang yang beriman. Randy Inna sesungguhnya. Terakhir armada, coba mana armada? Kelihatan armada? Ya. Walaisa artinya dan tidaklah. Saya tadi memberikan informasi ya, barusan ini ya. Oke, ini saya coba tutup. Saya mau tanya, apa yang dimaksud dengan sabar? Apa yang dimaksud dengan sabar? Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Menahan apa ini kira-kira? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Siapa yang bisa menjawab dengan lengkap? Hadis? Siapa hadis? Menahan diri dari amarah, betul. Kalau tadi disampaikan Nanda ya, tadi namanya ya, Nanda menahan. Nah inilah lengkapnya jawaban dari teman Anda tadi ya, yaitu di sini ada pengertian asal mula kata sabar itu berasal dari bahasa Arab, yaitu sobaroyas biru, yang berarti apa? Menahan. Dari segi istilahnya, sabar adalah menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi, kemudian menahan lisan dari keluh kesah, serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Sedangkan menurut pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sabar artinya adalah menahan diri dari rasa gelisah, kemudian cemas dan marah, menahan lidah dari keluh kesah, serta menahan anggota tubuh dari perbuatan atau kekacauan. Ini tadi definisi atau pengertian dari sabar. Kemudian apa itu syukur? Nah, kalau syukur di sini adalah merupakan bagian dari akhlak mulia yang muncul karena adanya rasa kecintaan dan keridhaan terhadap Allah Subhanahu wa taala sang pemberi nikmat.
dalam kitab Mukasyafatul Qulub halaman 10, kelihatan ya. Imam Ghazali menyebutkan bahwa sabar itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dari apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar terhadap apa yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah sabar dalam kemaksiatan. Nah, dari apa ini ya yang sudah saya sampaikan, bahwasanya sabar ini tadi sudah disampaikan oleh Imam Ghazali, sabar itu terbagi menjadi 4 bagian. Nah, nanti masing-masing dari sabar maupun syukur ini juga mereka memiliki rukunnya masing-masing. Di mana di sini baik sabar maupun rukun itu terdiri dari sabar maupun syukur terdiri dari masing-masingnya tiga rukun. Coba di sini saya minta kepada Randy, mana Randy? Randy mana? Ren, tolong dibaca rukun sabar Ren, yang keras Ren. Rukun sabar menahan diri dari sikap murka terhadap segala ketentuan Allah. Ya. Menahan lisan dari keluh kesah. Ya. Menahan anggota badan dari perbuatan yang dilarang Allah. Oke. Kalau rukun syukur coba Sima. Rukun dalam bagi bahwa semua iman itu dari Allah Taala. Menyebut dan menikmat. lahir. Ya. Mempergunakan jalan iman untuk Jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang hamba yang sempurna imannya harus memiliki sabar dan syukur. Sabar dan syukur adalah 2 hal yang berkaitan erat karena keduanya merupakan akhlak mulia. Nah, ini tolong ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian tahu nggak apa nih? Siapa ini? Sopo. Sopo itu siapa? Temannya Jarwo. Di kenal kalian? Betul betul Pak. Di mana nih? Betul betul kan. Ya, jadi ini Bang Sopo ya. Bang Sopo ini di dalam film kartun itu anak buahnya Bang Jarwo. Di mana dia itu selalu menyampaikan kalimat kepada Bang Jarwo itu yang sabar ya bos. Karena Bang Jarwo itu selalu apes. Selalu naas. Oke, gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah dari apa yang sudah kita bahas tadi, baik sabar maupun syukur, di sini ada hikmah yang bisa kita petik. Ya, ada hikmah yang bisa kita petik. Di sini ada lebih kurang ada 5 hikmah yang bisa kita petik dari kita memiliki sifat sabar dan syukur. Coba kita baca. Yang pertama, Imam Ibnu Qayyim berkata, hadis tersebut menunjukkan bahwa tingkatan-tingkatan iman itu seluruhnya berkisar antara sabar dan syukur. Jadi tingkatan iman itu tidak terlepas dari 2 sifat ini. Apa itu? Sabar dan syukur. Yang kedua, kehidupan seorang mukmin seluruhnya bernilai kebaikan dan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Karena seseorang itu apabila dia memiliki sikap dan sifat syukur dan sabar, maka dia selalu melaksanakan kehidupannya itu tidak lari dari apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia ditimpa musibah, dia akan selalu bersabar, sedangkan kalau dia diberikan cobaan atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan selalu bersabar. Kalau kasih anugerah, dia bersyukur. Kemudian yang ketiga, seorang hamba yang sempurna imannya, maka ia akan selalu bersyukur. Ini ada kaitannya dengan yang kedua, kepada Allah. Baik ketika dalam kondisi senang maupun susah, maka dari itu semua keadaan dia akan selalu ridho terhadap segala ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, seorang hamba yang tidak beriman, ini kebalikan dari yang sebelumnya. Di mana yang keempat ini, kalau dia tidak beriman, maka dia akan selalu keluh kesah. Keluh kesah itu artinya adalah mengeluh. Tadi kalau tidak salah sudah dijawab oleh teman Anda tadi ya. Apa yang dimaksud dengan keluh kesah? Yaitu mengeluh. Ketika seseorang itu selalu mengeluh dalam hidupnya, maka dia justru akan mendapatkan dosa dan keburukan. Kenapa? Karena bentuk tidak bersyukurnya dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, keutamaan dan kebaikan hanya akan diraih seorang hamba yang sempurna imannya. Bagaimana dia sempurna imannya? Apabila dia memiliki syukur dan sabar. Nah, dan sini ada yang mungkin ditanyakan, silakan. Silakan. Kalau mungkin ada yang ditanyakan. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Dimaksud dengan menahan lisan dari Ya, Nafik bertanya, apa yang dimaksud dengan menahan lisan dari keluh kesah? Maksudnya bisa adalah menahan diri dari sikap mengeluh atas segala yang saja bukan oleh Nah, itu ya.
dari pemaparan materi yang tadi Bapak sampaikan, terus kemudian dari beberapa pertanyaan yang dari teman Anda, terus kemudian jawaban dari rekan Anda yang lain, itu tadi kita bisa mengambil kesimpulan di mana kalau kita ingin mencapai kunci keberhasilan, maka kita harus memiliki dua sifat itu, yaitu apa itu? Sabar dan syukur, sehingga kita bisa mencapai kunci keberhasilan. Nah, di sini Allah SWT memuji secara khusus para hambanya yang memiliki sifat sabar dan syukur sebagai orang-orang yang bisa mengambil pelajaran atau iktibar ketika menyaksikan tanda-tanda kemahakuasaan Allah SWT. Ingat, apapun yang terjadi di dunia ini tidak terlepas daripada kuasa Allah SWT. Mungkin hari ini pembelajarannya cukup sampai di sini. Tapi sebelum itu, Bapak ingin memberikan tugas kepada kalian, ya, dimana tadi itu sebenarnya penilaiannya untuk pembelajaran hari ini adalah berupa penilaian secara lisan tadi itu. Dimana Bapak memberikan pertanyaan, kemudian ada teman kalian menjawab, dan kemudian ada lagi teman kalian yang memberikan tanggapan, ada teman lagi yang lainnya memberikan pertanyaan, maka itu adalah penilaian. Terus kemudian, kenapa kalian Bapak bentuk kelompok? Nah, ini tugas kelompok yang harus kalian lakukan, di mana nanti ditunjukkan pada pertemuan yang berikutnya. Tugas kalian yang pertama adalah, yaitu yang pertama, kalian mencari kesimpulan dari pemaparan materi yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Jadi silakan nanti dibuat kesimpulannya tentang materi yang sudah dibuat ini tadi, dituliskan di selembar kertas. Kemudian yang kedua, dari materi ini juga saya minta masing-masing nanti mencari contoh sikap sabar dan sikap syukur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dua tugas ini silakan dikerjakan secara berkelompok, didiskusikan kira-kira kesimpulan materinya tadi apa, terus kemudian contohnya apa saja. Pak, kami kan tidak mencatat materi ini, Pak. Bagaimana kami ingin melihat lagi materi yang ini? Nah, kemarin Bapak sudah sampaikan kalau Bapak meminta kalian untuk membawa HP. Hari ini juga ada HP-nya. Nah, ada yang bawa, ada yang tidak ya. Kalau ada yang membawa, silakan nanti terkoneksi internet pakai paket data. Bapak akan memberikan linknya. Linknya sudah ada. Nanti Bapak tuliskan linknya. Nanti bisa melihat video pembelajaran ini di YouTube dengan link yang sudah Bapak tuliskan nanti. Nanti silakan dilihat itu, dilihat di YouTube. Kemudian didiskusikan dengan kelompok, kesimpulannya apa materi hari ini, kemudian contoh sikap sabar dan syukur hari ini itu apa saja. Begitu ya? Pada pertemuan yang akan datang, pertemuan berikutnya minggu depan, masing-masing kelompok nanti maju satu persatu untuk mempresentasikan atau menyampaikan kesimpulannya itu tadi apa. Misalkan kelompok satu di sini mungkin diwakili Fahri, maka dia maju ke depan menyampaikan kesimpulan dari materi sabar dan syukur adalah seperti ini dari kelompok satu. Yang kedua, contoh-contohnya apa saja dalam kehidupan sehari-hari seperti ini. Nanti kelompok 2 atau kelompok 3 memberikan tanggapan, baik berupa pertanyaan ke kelompok 1 maupun sanggahan ke kelompok 2. Kelompok yang lain juga boleh membantu ketika kelompok 1 diberi pertanyaan, mungkin kelompok lain bisa juga membantu menjawab. Setelah itu selesai, masing-masing kelompok nanti juga akan melafazkan hadis bersama-sama. Seperti itu ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak kira sampai di sini dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Sebelum Bapak akhiri, marilah kita bersama-sama agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Kita lafazkan alhamdulillah terlebih dahulu. Mari sama-sama kita lafazkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.